Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari Minggu 7 Februari 2021. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan dan menyampaikan intensi kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan kita dan selalu memberkati hati dan pikiran kita bisa kita datang kepadanya dengan penuh iman. Mari kita mempersembahkan intensi yang disiapkan berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang lagi sakit, entah karena usia lanjut, atau karena penyakit bawaan, atau mungkin karena wabah virus corona. Kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Secara khusus saya ingat Ibu Katarina Suratini, ibu dari seorang teman saya, dan juga ingat anggota komunitas kita masing-masing. Saya ingat komunitas kami SPD di Novisiat, dan juga anggota keluarga. Saya ingat mama saya, Mama Katarina Nina, dan juga mama besar saya, kakak dari mama saya, Mama Bet, usia lanjut, umur 94 tahun. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan dari penderitaan mereka. Dan juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal. Saya ingat Bapak dari teman kami, konfrater kami SPD, misionaris yang bekerja di Taiwan, sekarang lagi bersama keluarga. Bapaknya meninggal kemarin, Bapak Leonardus. Dan juga anak dari ponakan kami di Jawa, di Jakarta, anak cucu kami, anak dari ponakan Roni dan Karol, bayi kecil nama Dominik Aswangga Raga, dipanggil Tuhan kemarin. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka semua yang meninggal istirahat yang kekal, dan juga hiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu. Tuhan memberi kita inspirasi-inspirasi yang menarik hari ini. Semoga kita senantiasa mendengarkan bacaan ini dengan penuh iman, dan semoga kita bisa dapat menerapkan semuanya dan menjalankan semuanya dalam hidup harian kita. Dan sebelum kita menerima tubuh Kristus, entah secara jasmani atau rohani di hari ini, kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar.
Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semua orang yang merasa lemah dan menderita menemukan kekuatan dan hiburan padamu. Dampingilah kami bila sedang tertimpa penderitaan, melewati bulan-bulan yang hampa dan menghitung malam-malam yang menyesakkan. Sembuhkanlah kami dari segala penyakit dan jadilah pada kepercayaan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Ayub. Di dalam keprihatinannya, Ayub berbicara kepada sahabatnya, "Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti seorang budak yang merindukan naungan, seperti orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah aku diberi bulan-bulan yang sia-sia, dan kepadaku ditentukan malam-malam yang penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka yang kupikirkan, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh kegelisahan sampai dini hari. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan napas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Sungguh bermazmurlah bagi Allah. Itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-memuji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Respons. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Refrain. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri. Sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, maka pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah.
dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sebab sekalipun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala-galanya itu aku lakukan demi Injil, agar aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita akan pentingnya doa. Dan doa betul-betul merupakan kekuatan, energi, sehingga kita sanggup menjalankan tugas harian kita. Yesus, sebelum dia pergi mengunjungi ibu mertua Simon, dia berada di dalam genisah, di dalam bait Allah. Itu berarti di sana dia berdoa, berkomunikasi dengan Bapaknya, dan juga mengajar orang lain tentang Tuhan. Dan dia sudah mendapat kekuatan dari komunikasinya dengan Bapaknya.
dia mendapat kekuatan. Dan kemudian dia diajak oleh para murid Andreas, Yohanes, Yakobus menyampaikan kepadanya bahwa ibu mertua Simon sakit. Dan dia ke sana. Dan waktu bertemu dengan ibu mertua Simon, dia menumpangkan tangan ke atasnya. Dan ibu mertua Simon sembuh. Lewat penumpangan tangan, kekuatan kuasa Tuhan keluar ke atas orang yang ditumpanginya. Positif energi yang ada di dalam diri Yesus masuk ke dalam ibu yang sakit ini. Dan kekuatan positif energi ini yang membuat ibu ini kuat kembali. Itu suatu pesan yang baik untuk kita, untuk selalu menumpangkan tangan ke atas orang sakit. Memasukkan positif energi ke dalamnya lewat doa-doa kita. Doa orang benar selalu mendatangkan kekuatan dan kesembuhan kepada orang lain. Dan begitu banyak orang yang datang bertemu Yesus di hari itu. Dan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang dan juga mengeluarkan setan-setan dari dalam orang-orang yang dikuasai setan. Dan kemudian apa yang dibuat Yesus pada malam hari, pada pagi hari lagi, pagi-pagi buta, Yesus keluar ke tempat yang sepi, yang sunyi, dan dia berdoa di sana. Apa artinya tempat yang suci? Tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi adalah tempat yang membuat orang bisa mendengar bisikan hati, mendengar suara-suara. Hanya dalam keheningan kita bisa mendengar suara hati kita. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan pada waktu itu Yesus juga mendengar bisikan suara Bapanya. Dan mungkin pada saat yang sama itu juga Bapanya memberi dia kekuatan, memampukan dia untuk meneruskan tugasnya hari itu. Kemudian para rasul mencari dia dan menemukan dia di tempat yang sunyi ini. Dan mereka menemukan dia lagi berdoa. Dan mereka katakan, banyak orang yang mencari Engkau. Dan mereka mencari Yesus karena mereka membutuhkan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, doa adalah energi untuk kita agar kita bisa sanggup berjalan maju. Kalau seandainya kita tidak berdoa, kita merasa semacamnya kita tak mau buat apa. Macamnya kita cepat putus asa, rasa lemas. Karena itu Tuhan mengajak kita hari ini untuk kembali melihat diri kita. Apakah kita seringkali tinggal di dalam kesunyian dan berdoa di sana? Kesunyian yang masuk ke dalam diri kita, kesunyian di dalam diri kita. Carilah satu waktu dalam satu hari buat meditasi, kontemplasi. Dalam meditasi dan kontemplasi itu kita bisa merasakan dalam kesunyian diri kita, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan sesudah itu pasti kita juga akan merasa kekuatan. Kita berdoa semoga kita senantiasa sanggup mencari tempat yang sunyi dan berdoalah di sana. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang
mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa kita. Bila kita mau mewartakan Injil kepada dunia, maka kita harus mengakui kelemahan-kelemahan kita dan berdoa kepada Bapa dengan rendah hati. Bagi para petugas gereja, para imam, misionaris, rasul awam, dimanapun di dunia, semoga Allah Bapa meneguhkan kiranya iman para petugas gerejanya, agar selalu bersedia meninggalkan segala-galanya, supaya dapat memperoleh orang sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para petugas pemerintahan, semoga Allah Bapa mendampingi para petugas pemerintahan agar dengan tekun dan ulet memperjuangkan damai sejahtera bagi rakyatnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderita sakit yang tak dapat sembuh, secara khusus untuk anggota keluarga kita yang mungkin sakit, konfrater kami yang sakit, dan juga orang-orang yang minta kita mendoakan mereka, semoga Allah Bapa menyinari mereka yang sakit, agar malam-malam mereka jangan sampai terlalu gelap dan hari-hari mereka terlalu berat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian, semoga Allah Bapa meneguhkan iman kita dan memantapkan harapan kita, agar dalam kegagalan dan kesusahan jangan sampai putus asa ataupun merana, melainkan tetap teguh percaya kepadanya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, untuk intensi kita masing-masing, ada intensi yang sudah dibacakan, berdoa untuk orang sakit, dan juga berdoa untuk yang sudah meninggal dunia. Semoga Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan mengganjari mereka yang sudah meninggal dengan kebahagiaan surgawi, boleh bergabung bersama para kudus dalam kerajaan surga. Dan bagi mereka yang sakit, semoga Tuhan menjamah mereka dan memberi mereka kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa surgawi, seluruh dunia berada di tangan-Mu, dan tiada orang yang tak Kau kenal nama, persoalan dan kesulitannya. Bantulah kami yang berdoa dengan mantap kepadamu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita dan seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah kiranya bagi kami persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Putra-Mu terkasih, agar kami bangkit dari kegelapan dan maut serta menikmati hidup sampai kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citra-Mu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakil-Mu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau, karena semua karya-Mu yang agung dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami hari ini, secara khusus untuk mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, yang kami sebutkan nama, dan juga yang tak sempat kami sebutkan nama-nama mereka ya Tuhan. Engkau mengetahui siapa-siapa saja yang sakit, dan kami mohon jamalah mereka semua ya Tuhan, di mana saja mereka berada, entah dalam rumah sakit atau dalam rumah keluarga. Tuhan, berilah mereka kekuatan, kalau boleh kesembuhan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami ingat pada hari ini. Bruder Albert Kleiser dari Jerman, Bruder Pancratius Dominikus Subanghayon dari ND Indonesia, Suster SSPS, Suster Birgita, Suster Zulema, Suster Paula, Suster Marina, Suster Intrude, Suster Filemona, dan Suster Maximiliana. Dan kami juga ingat Kakak Largus, Bapak Leo, dan juga cucu kami yang masih bayi, Dominik Aswangga Raga. Tuhan, berilah mereka istirahat yang kekal, dan hiburlah keluarga yang masih hidup, yang masih berjuang di dunia ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya." Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kusambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh." Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah doa kami dan berilah semua orang harapan. Ajarilah kami berdoa dan mengalahkan kejahatan berkat daya cinta kasih yang telah tampak di tengah kami.
dalam diri Yesus Al-Masih yang sabdanya menyelamatkan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan sepanjang misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.